sinode kemarin di Manokwari, Ransiki, itu kami usul pemekaran klasis persiapan di wilayah-wilayah atau itu di wilayah-wilayah. Karena Salema juga waktu itu ada usul, Halialopoi juga mereka ada usul waktu itu belum. Ya Arif ya kalau dalam sidang itu di wilayah-wilayah keputusan sidang klasis ini. Karena itu berdasarkan keputusan sidang klasis kami sudah sinode dan sinode terima. Hanya tempatnya ini yang belum tentukan. Sekarang 3 tempat yang kita. Karena itu kami harap itu dari 3 lingkungan ini, Boik dan juga Salema, terus di Mogai, di Purara, ya di semua kumpul. Baru ini bisa tentukan. Karena ini perlu ada dukungan yang kuat untuk kehidupan klasis ini, tempat klasis ini. Tempat yang ada lapangannya bagus, pesawatnya lancar, komunikasinya lancar, jaringan radio juga penuh. Ya, itu yang kita harus pertimbangkan. Tempat yang strategis di tengah-tengah itu di mana? Begitu. Di Salem ke pinggir kan? Di atas terlalu kepala gunung kan? Kita. Kami butuhkan tenaga, tapi ya sedikit sulit tenaga. Pelayanannya ini, kebutuhan pelayanan ini luar biasa. Amin tenaga, amin kesulitan. Lalu menurut aturan itu, dia harus selesai di sekolah kita dulu, itu aturannya. Selesai sekolah kita dulu baru kita bisa teguhkan. Karena 1 kali peneguhan itu fobik tidak ada, sekolah kita selesai semua fobik peneguhan. 1 kali itu saja cukup. Nah, karena itu saya baru dapat surat dari Jerman dan juga dari sinode bagian yang menangani sekolah itu. Jadi bulan Juni lah kumpul. Rencana bulan Juni mereka akan kunjungan. Jadi sekolah kita itu tetap bukasi penuh. Karena tenaga dia. Jadi 2 penginjil yang 2 ya. 2 penginjil yang kita usul untuk peneguhan ini, kebijakan untuk keselamatan pelayanan hal itu kami bisa buat. Tetapi ada catatan. Setelah ini tegukan selesai, sekolah kita buka, tetap dia kembali ikut sekolah. Itu bisa. Kita seharap. Macam yang sekarang saya mau tegukan 3 penginjil ini, Lawe punya dan juga Sali di Irarep dan Umum. Itu saya mau tegukan di Panomen. Karena untuk sementara udah Sali itu batasi pelayanan, siasat lisan udah. Gereja tidak bisa turun melayani. Karena itu orangnya kami panggil, tegukan di sini untuk dia kasih pelayanan di sana. Jadi kalau panggilkan tegukan apa? Jadi tapi ini itu aturan deh. Daerah di mana ada siasat tidak boleh lakukan baptis, sidi, nikah, peneguhan apapun tidak. Termasuk perjamuan tidak. Kalau ibadah biasa hari Minggu bisa, itu bisa. Supaya lewat ibadah hari Minggu ya arahkan jemaat supaya sadar dari punya kelakuan, sifat, tindakan, supaya sadar sudah lewat nasihat-nasihat umum ini. Tetapi yang sifatnya pelayanan kudus, baptis, sidi, nikah, perjamuan kudus itu dilarang. Gitu. Misalnya kami pendeta-pendeta ini juga
siasat relawan itu tidak bisa kami pilih dalam jabatan. Ketua atau sekretaris tidak bisa, ketua majelis juga tidak bisa. Siasat relawan itu mutasi pindah dari sini ke sini di gunung tidak bisa. Peraturan begitu. Nah karena itu di sana itu siasat kemarin kami tidak bisa turun tegukan mereka di sana. Orangnya kami panggil, kami tegukan di sini, baru mereka pergi melayani. Sekolah kita buka tetap sekolah mau. Nah, nanti sama juga yang 2 orang di Belanda. Tetap kami tegukan ini untuk keselamatan pelayanan. Kepentingan pelayanan faktor bukan kebijakan, itu kebijakan yang kami buat hanya untuk pertimbangkan apa ini kebutuhan pelayanan. Nanti baru kalau kita buka begitu ya. Nanti lapor mereka punya nama itu. Setiap tahun bisa dibuat itu program tetap jemaat, bukan program periode full 2 tahun 3 tahun lagi full. Baptis, CD, nikah itu tetap kasih jalan. Itu kebutuhan program tetap jemaat punya. Kalau 1 tahun itu buat pelayanan baptis, CD, nikah itu tidak perlu bentuk panitia. Itu tidak perlu. Baptis, CD, nikah kemarin tidak perlu bentuk panitia, itu tidak ada aturan. Dalam tata gereja di panduan pelayanan tidak ada panitia baptis, CD, nikah ada panitia. Yang ada itu hanya program baptis, CD, nikah. Dan itu program tetap majelis punya. Dan setiap tahun ada. Kalau program baptis, CD, nikah itu kalau macam program 3-4 tahun, wah itu program periode kan sudah mulai panitia bentuk suruh, pengeluaran besar, sibuk, capek, datakan jumlah itu jiwa yang baptis, CD, nikah, terlalu pusing. Dan itu termasuk kita menghambat hak dari anggota jemaat yang mau dapat pelayanan baptis hukum. Kita halangi dengan akal-akalan, dengan pikiran manusia. Tidak boleh. Karena itu baptis, CD, nikah, perjamuan itu program setiap tahun. Jadi tidak perlu bikin acara. Kalau acara itu keluarga Noel, mereka mau bikin syukuran, makanan, terserah. Yang penting majelis layani dulu. Begitu. Ini majelis pelayan terima mereka, baptis mereka, CD mereka, nikah mereka, baru rasa ucapan terima kasih ini baptis ruku, CD nikah seru dulu, yamen. Keluarga kumpul baru itu masa baik, ya terserah. Begitu. Jadi sekarang itu program baptis CD nikah ini tidak boleh kita pakai patokan 3 tahun atau 5 tahun baru buat satu kali. Tidak bisa. Itu ada orang yang baptis lemah, CD lemah, nikah lemah, ada yang meninggal. Itu risiko majelis tanggung. Gitu. Karena itu jiwa ini Allah punya, sehingga kita serahkan kepada Allah itu masa umur baptis satu kita, baptis liang itu kita sudah serahkan kepada Allah. Sidis liang sudah serahkan kepada Allah. Nikah liang sudah serahkan kepada Allah. Begitu. Ya. Jadi kalau ada keluarga yang mau baptis sidis nikah, ya tetap kita terima. Halangan aja. Itu program tetap. Majelis ya. Silakan itu kapan mau buat ya terserah. Itu tidak bisa kami kasih mandat kepada penginjil atau bukan penginjil, tidak bisa. Rayon atau lingkungan tidak bisa atau bukan penginjil. Majelis juga tidak bisa atau bukan penginjil, itu tidak sah. Itu klasis yang harus terbuka. Karena yang terbitkan SK
atas jabatan penginjil itu klasis, bukan rayon. Penatua Siamas juga itu tidak bisa diteguhkan oleh majelis. Penginjil pun tidak bisa. Penginjil pun tidak bisa. Itu badan bekerja klasis, karena yang sekarang Penatua Siamas itu klasis yang terbitkan, bukan rayon. Aturan yang saya lihat masuk pahit bicara di sana. Kalau penatua teguhkan penatua nanti tidak sah. Kecuali yang majelis bisa itu unsur-unsur itu, ketua-ketua unsur. Nah itu majelis bisa lantik. Dan itu nanti majelis yang kasih SK. Begitu. Peneguhan pendeta itu harus sinode. Klasis tidak bisa teguhkan pendeta. Klasis tidak bisa. Itu sinode yang harus teguhkan pendeta. Penginjil sinode bisa teguhkan, guru jemaat sinode bisa teguhkan. Penginjil klasis bisa teguhkan. Jadi aturan mana orang, mari ikuti petunjuk aturan yang saya itu pegang aturan baik. Bila masuk po, kalian mungkin ya po pegang aturan baik. Supaya kita buat sesuatu sesuai dengan aturan itu betul-betul diberkati oleh Tuhan. Kalau di luar aturan Tuhan tidak berkati. Tuhan nonton saja ya, silakan buat sudah. Nanti masalah sarung kita sampai walombo. Nah itu. Karena itu namanya gereja juga pemerintah mah semua aturan. Mari aturan itu kita kasih jalankan. Kita harus atur semua pelayanan itu dengan aturan supaya diberkati oleh Tuhan. Ya ini hampir sudah lama tidak ada pembaptisan Cibinika, jadi itu pasti banyak juga. Satu itu begini, teknik biasa pembaptisan, misalnya kita di Rehoboth Ulare, program baptis Werma, terus dari seorang sana, dari Ulare Kuno, dari Tama, itu bawa anggota jemaatnya untuk baptis Cibinika tidak boleh larang. Itu nih jemaat sama, jemaat GKI. Misalnya anggota jemaat Rehoboth Ulare Werma, tetapi dia mau baptis di Safa atau Tama, bisa, tidak apa-apa. Itu sama-sama kita GKI. Gitu. Misalnya penginjil dari Ulare, kita mau teguhkan dia di Mabuale, misalnya contoh. Itu bisa, tidak apa-apa. Yang penting dibuat di depan jemaat waktu ibadah berlangsung, supaya sadar di sini. Macam sekarang saya suruh mereka datang ini dari Sali, penginjil. Itu saya mau kasih teguhkan penginjil di Panamapangi, tidak salah. Bisa. Asal jangan kita teguhkan di aula balai desa, tidak bisa. Atau gereja lain, tidak bisa. Jadi apa yang programnya GKI ya kita harus buat di tengah-tengah jemaat GKI. Bisa. Jadi dua penginjil itu kasih mereka siap.